Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Edi Purnomo dari SMK PGRI 1 Merjaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Bu Nastiti Rahayu, unit kerja SMKS PGRI 1 Merjaya, JGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Enis Rizyaningsih, SPD dari SMA N1 Saladang. Saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Selamat siang Pak Edi. Siang. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Pak Edi. Untuk ini ya Pak, sharing tentang rencana Pak Edi melakukan coaching pada hari ini, seperti itu. Saya senang sekali Pak, akhirnya ada guru yang berinisiatif untuk melakukan coaching pada rekan sejawat. Saya sangat mendukung, jadi saya sangat apresiasi mendukung apa yang dilakukan Pak Edi untuk melakukan proses coaching. Nah, kira-kira apa Pak yang dapat saya bantu untuk Pak Edi agar dapat melakukan coaching ini dengan baik, dengan sempurna? Kira-kira apa yang ditanyakan Dinas terkait nanti tujuan dari paling? Baik, kira-kira yang pertama tujuan Pak Edi dulu untuk melakukan coaching ini terhadap rekan sejawat. Ya. Tujuan saya yang pertama nanti saya akan melakukan proses coaching dengan coaching. Yang pertama saya nanti akan menggunakan metode mindfulness akan dipenuh dengan coaching. Supaya nanti saya juga bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin nanti saya juga membutuhkan ruangan yang nyaman. Nah, untuk menghindari permasalahan pada coaching, nanti mungkin akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sehingga mungkin si coaching bisa mengeluarkan semua minatnya dan syukur-syukur juga bisa menemukan solusinya. Itu Luar biasa sekali Pak Edi. Nah, dari kompetensi inti coaching tadi Pak, Pak Edi ingin saya atau Pak Edi akan fokus atau akan mengembangkan pada poin mana Pak untuk kompetensi inti coachingnya Pak? Nanti fokus saya mungkin lebih ke masalah yang disampaikan ya pada si coaching. Jadi masalah-masalah apa yang benar-benar itu harus kita selesaikan, kita carikan solusi yang terbaik. Itu nanti yang mungkin akan saya sampaikan dengan bahasa yang sama. Mungkin saya juga bisa menghargai si coaching sehingga si coaching tidak tersinggung. Itu pokoknya seperti itu. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Edi adalah melakukan coaching dan bagaimana Pak Edi dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga fokus pada permasalahan si coaching, sehingga si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih banyak Pak atas apa yang disampaikan Pak Edi, dan saya siap mendukung sepenuhnya Pak Edi untuk melakukan coaching dan akan memberi apa ya Pak, kita saling sharing apa yang dilakukan Pak Edi apabila masih ada kendala atau hal-hal yang terjadi oleh Pak Edi. Nah, harapan kedepannya bagi Pak Edi terhadap proses coaching yang akan dilakukan? Harapannya yang jelas nanti proses coachingnya berjalan lancar. Saya juga bisa membantu teman sejawat yang mungkin mereka masih punya masalah yang belum terpecahkan, dan mungkin dengan pengalaman saya, pribadi saya bisa saya sharingkan dengan si coaching. Harapannya coachingnya juga punya timbul rasa percaya diri lagi untuk masalah sehingga masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Baik, sangat bagus sekali Pak yang disampaikan Pak Edi. Semoga coaching hari ini berjalan lancar dan Pak Edi dapat membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Pak untuk coaching hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni, gimana kabarnya pagi ini? Baik Pak Edi, tapi saya agak gimana gitu ya Pak Edi. Saya mau curhat. Ini anak kelas 12 IPA 2. Ya. Ini loh, kalau saya ajar saya ngantuk terus. Saya gimana yang saya ajar temannya mendengarkan, yang lain nulis misalnya, tapi dia punya ngantuk terus. Padahal sudah hilang begini. Nah, ini saya terganggu
saya tegaskan lagi ya. Jadi tadi Bu ini masalahnya pada saat diajar anaknya ngantuk. Ngantuk terus. Nah itu ngantuknya sebagian atau semua ngantuk? Tidak, itu hanya satu anak Pak Edi. Oh, satu anak. Iya, satu anak. Nah, saya itu sudah berusaha untuk mencari menanyai anak itu. Kenapa tuh bilang kok ngantuk? Gitu. Kalau saya tanya, saya tadi malam main game sampai pagi sampai jam 4 gitu Pak Edi. Iya sampai jam 4. Nah pulang kan otomatis waktu sekolah dia ngantuk terus nggak mau belajar gitu. Baik, terus kalau dari tadi yang disampaikan Bu ini juga sudah berusaha mendekati nggih? Sudah, iya. Kira-kira harapannya seperti apa nih Bu? Jenengan itu pengennya gimana gitu? Pengen saya itu ya anaknya kalau diajar dia ikuti apa yang dikatakan guru, juga kalau suruh mengerjakan soal sejarah, bermain dengan teman suka begitu, jadi tidak ngantuk gitu loh Pak Edi. Nggak ngantuk Andi? Iya, ada sudah saya suruh untuk rau begitu. Nah, saya ingin, saya juga sudah ngomong ke wali kelasnya, tapi ini sampai ini untuk berikan panggilan agar nanti BK dan orang tuanya juga dihadirkan, gitu kan? Kan dia enggak kalau malam main game terus kan ya bagaimana merusak kesehatannya, juga merusak ya nanti nggak belajar karena akhirnya juga menjadi menjadi generasi yang bodoh kalau menurut saya begitu karena terus nggak tahu sih mau berlawan bikin terus begitu. Oke, kalau begitu kira-kira Bu ini untuk menyelesaikan masalah mungkin sudah tergambarkan kira-kira untuk mengatasi anak yang ngantuk tadi kira-kira apa ya kira-kira? Ya tadi saya mungkin tadi minta tolong ke BK untuk mengajarkan orang tua dengan anaknya agar nanti nggak bulanan game ataupun nggak bulanan game pulang sekolah dan jeda waktu 1 jam untuk belajar dibaca. Kalau malam waktunya belajar ya belajar, kalau waktunya tidur ya tidur agar nanti sekolah nggak ngantuk Pak ini. Tapi itu anaknya atau mungkin malam itu dia kerja atau hanya enggak main? Pak, hanya seneng aja anak sekarang yang seneng aneh bulanan game Legend atau apa itu loh saya. Betul. Iya itu. Begitu Pak Edi. Baik, tadi ini sudah Kira-kira nanti mungkin saya sudah konsultasi dengan BK mungkin minggu depan hari Selasa atau bagaimana orang tuanya dipanggil dengan anaknya biar anaknya juga tahu masalahnya, orang tuanya juga tahu kalau dia anaknya dinasihati orang tuanya juga karena kan juga tanggung jawab kita kan tidak full loh yang banyak kan di orang tua gitu Pak Edi. Jadi harapan dasarnya itu seperti itulah. Kira-kira nanti komitmennya dari Bu ini apa? Misalkan anak ini sudah berjalan nanti komitmennya seperti apa? Saya ini jempol mungkin nanti ke nilai saya. Diberikan reward atau ribetnya ya nilai itu. Nilai. Kalau misalkan nilainya 80 satu tambahnya menjadi 85 karena dia berubah komitmen mungkin berubah gitu. Jadi ada ini ya punya terus memantau anak itu kalau memang Betul, Pak sudah Edi. baik tadi apa yang disampaikan Bu ini dengan proses yang tadi sudah disampaikan, anak sudah ada perubahan diberikan nilai, mungkin ada lagi selain nilai kira-kira yang biar anaknya nggak ngantuk gitu. Apa ya? Ya perhatian aja, perhatian kalau ya tetap mantau pengen jangan ngantuk gitu aja. Tetap harus saya perhatian terus karena Ya dia anak makan dari iya karena dia yang lain kan enggak begitu. Oke, tadi sudah komitmennya sudah, ini apa yang dipermasalahkan sudah disampaikan. Bahkan saya belum ngasih solusi, Bu ini sebenarnya sudah punya solusinya. Saya senang kalau sudah ngomong masalah saya ini enggak mundur, gitu loh Pak Edi. Gitu. Kalau enggak ini malah memikir terus. Ya, gitu. tadi juga waktunya kapan mau dilakukan besok ya Bu? Hari Selasa. Hari Selasa. Oke Bu, kayaknya sudah tadi yang Bu ini sampaikan. Kalau saya juga setuju apa yang disampaikan Bu ini tadi, kolaborasi dengan BK, mungkin pendekatannya dari dua sisi, tidak hanya Bu ini dan BK, mungkin itu memang pendekatan yang sangat baik dan sangat mungkin itu
Bu Eni, kira-kira ada yang disampaikan lagi? Terima kasih Pak Edi, saya sudah sangat tercerahkan dengan ini ya. Lega, ya. Jadi lega Pak Edi. Oke, nanti kalau ada apa, mungkin nanti perbankan saya bisa lagi Pak Edi. Ya mungkin karena Bu Eni lagi banyak kerjaan dan masalah sehingga sebenarnya Bu Eni itu sudah tahu loh permasalahan ini, solusinya ini itu Iya, sebenarnya tapi sudah untuk tahu. ngomongin berbisa itu loh Pak Bisa Edi. itu. Bila bisa lega begitu loh. Baik Bu Eni, saya tunggu kabar baiknya nanti hari Selasa kalau sudah penanganan saya dikabari lagi progresnya seperti apa begitu Bu. Terima kasih Bu Eni sudah berbagi dengan saya. Mohon maaf misalkan saya ada tutur kata yang mungkin menyinggung Bu Eni dalam masalah. Intinya Bu Eni sebenarnya sangat berkomitmen. Ya sama-sama ya Pak Edi ya. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun, monggo. Selamat siang Pak Edi. Siap. Alhamdulillah bertemu saya kembali Pak di kegiatan praobservasi. Jadi kita pasca observasi ya Pak. Sebelumnya kita sudah ketemu di praobservasi, lalu saya mengobservasi Pak Edi dalam melakukan kaji. Nah ini kita bertemu kembali dalam pasca observasi. Nah dari apa yang sudah dilakukan Pak Edi, perasaannya gimana Pak? Perasaannya saya sangat ini ya senang sekali. Tadi saya belum memberikan apa solusi, hanya saya gali misalkan masalah seperti ini kira-kira solusinya seperti apa. Ternyata Bu Eni itu sebenarnya orangnya sebenarnya sangat bagus sekali, cuman mungkin banyak tugas saja. Betul. Ya, Jadi Bu Eni tadi hanya menyampaikan masalah yang mungkin membuat Bu Eni kalut dan itu pembelajaran. Saya tanya, saya gali, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ternyata Bu Eni sudah bisa memberikan solusi dan menurut saya solusi itu sudah solusi yang terbaik karena Bu Eni sudah mencoba kolaborasi dengan berbeda untuk melakukan. Dan Bu Eni sangat senang, tadi juga lega mengucapkan terima kasih dengan saya juga senang bisa merasa membantu teman kita sejawat sehingga masalah yang ada di sekolah ini alhamdulillah sudah terselesaikan. Begitu. Jadi ini ya Pak, sebenarnya Bu Eni itu sudah punya solusinya. Sebenarnya. Hanya saja ingin mengungkapkan. Iya. Nah, jadi kalau nggak bisa dipendam Tapi sendiri, ya harus kita gali Bu. Betul. Kalau nggak ditanya mungkin ya Bu ini ya Iya. mungkin masih fokus dengan masalahnya. Betul. Jadi dari apa yang telah dilakukan Pak Edi dalam proses coaching tadi Pak, saya perhatikan Pak Edi sudah menjadi seorang pendengar yang baik. Pak Edi juga sudah aktif dalam menggali permasalahan sehingga Pak Edi mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bu Eni. Bahkan Pak Edi belum sempat menyebutkan solusinya, menggali solusinya, Bu Eni sudah menemukan solusinya. Jadi menurut saya Pak Edi sudah sangat baik sekali dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali unek-uneknya Bu Eni sehingga Bu Eni dapat bercerita dengan leluasa, apa yang dirasakan bisa diceritakan seperti itu. Dan Pak Edi pun juga tadi aktif dalam bertanya kepada Bu Eni menggunakan kalimat yang komunikatif dan seperti ini Pak, merangkul teman sejawat sehingga kita sama-sama duduk bersama menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, dari apa yang telah dilakukan Pak Edi tadi Pak, menurut saya sudah sangat luar biasa ya Pak, sudah sangat luar biasa, menginspirasi dan baik sekali. Nah nanti untuk harapan kedepannya Pak yang ingin dilakukan Pak Edi seperti apa? Harapannya Ya. jadi kita kan satu sekolah nih. Betul, Jadi iya. misalkan ada permasalahan atau konflik ataupun ada kendala-kendala dalam sekolah dengan metode coaching ini ternyata sangat membantu sekali. Jadi saya juga bisa membantu teman-teman sejawat ataupun guru yang lain. Harapannya apa? Harapannya sebenarnya kita bisa saling sharing pengalaman agar hubungan keharmonisan dalam sekolah ini guru itu bisa terjaga sehingga gurunya nyaman, siswanya nyaman seperti itu. Betul. Jadi jangan hanya dipendam aja ya Pak. Iya. Itu juga penting. Penting. Jadi apa ya Pak, kalau kita sendiri nyaman maka kenyamanan ini pun juga akan dirasakan oleh orang lain. Nah itu harapan Pak Edi untuk ini ya Pak, untuk perkembangan pendidikan Pak. Nah harapan Pak Edi selain untuk kemajuan atau perkembangan pendidikan ada lagi Pak selain dari segi akademik, non akademiknya mungkin ada Pak harapannya Pak Edi?
seperti kalau- di diseminasi kepada rekan sejawat seperti itu. Kalau non akademiknya mungkin kalau bilang coaching itu mungkin sama ya dengan semua, cuman konteks masalahnya aja yang berbeda. Oh. Sebenarnya tidak hanya di akademik, di non akademik bisa kan di lingkupan keluarga, di masyarakat. Contoh kita mungkin bisa dengan tetangga dan yang lain ada masalah, bisa kita lakukan coaching. Mungkin memang dulu saya belum tahu apa ini namanya coaching ya. Ternyata setelah mempelajari dari guru program materi ini, saya tahu ternyata sistem coaching ini dengan alur yang jelas seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Pak, sangat terbantukan, dan harapan kita semua bahwa proses coaching ini dapat selalu kita lakukan, selalu kita galakkan untuk teman-teman kita baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya, atas sharingnya, sehingga saya dapat melihat Pak Edi melakukan proses coaching secara langsung dan semoga bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Terima kasih banyak Pak Edi, selamat kesehatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ya nggak begitu baik. Waduh. Semoga ini Pak ya, apa itu jaga kesehatan karena memang cuaca akhir-akhir ini begitu ekstrim, kadang siang panas, sore hari bisa hujan. Jadi baik saya maupun Pak Edi biar bisa menjaga kesehatan seperti itu. Nanti untuk siang ini sepertinya ada yang ingin di-sharingkan Pak atau tidak dengan saya? Ya, makanya dari itu Bu, mungkin saya ada sedikit masalah. Ya. Akhir-akhir ini saya itu pada saat proses pendidikan karakter anak, terutama pada siang hari pada saat sholat subuh berjamaah, itu kan biasanya saya kan mengajak siswa untuk bersama-sama kita kirim ke atas masjid biar mereka mau sholat subuh berjamaah. Nah ini masalahnya itu pada saat kita kirim, anak itu nggak semuanya naik ke atas. Ada yang lari ke sana ke sini. Nah, itulah yang menjadi permasalahan sampai saat ini. Menurut saya gimana ya caranya menyadarkan anak-anak itu biar mereka benar-benar sadar dan mereka melakukan sholat berjamaah itu dengan benar-benar kesadaran dari hati gitu ya. Itu permasalahan menjadi dari Pak Edi akhir ini Pak ya. Kita bagaimana karakter anak seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tahu kenapa anak seperti itu, kita ada baiknya untuk tahu terlebih dahulu Pak. Maksudnya apakah hal-hal yang membuat anak bersikap seperti itu? Pak Edi sudah pernah menanyakan ke anak Pak, kira-kira sharing gitu Pak, mengapa kalian seperti ini, lalu apa yang membuat kalian seperti ini begitu Pak? Iya, memang sebagian saya melakukan pendekatan, tapi belum semua ya. Mungkin karena kekurangan saya. Dan jumlah anak juga banyak. Ya, jawabannya itu sebagian saya tanya kemungkinan anak ini kenapa nggak mau sholat dan yang lain itu alasannya apa? Yang pertama malas. Anak itu malas, masih apa ya? Memang kalau saya tanya di rumah memang nggak pernah sama sekali. Jadi dari pihak keluarganya mungkin kurang support dan yang lain. Jadi Pak Edi sudah pernah melakukan penggalian alasan atau melakukan pendekatan pada anak, hal-hal yang melatar belakangi si anak sampai tidak melakukan sholat sehingga karakter keagamaannya kurang. Nah, salah satunya yaitu bahwa anak memang malas dan tidak ada support dari keluarganya. Nah, sebelum kita mencari solusinya bersama-sama Pak, selain pendekatan tadi Pak, mungkin Pak Edi sudah melakukan hal-hal lainnya Pak. Kan itu pendekatan tadi tujuannya untuk menggali alasan anak mengapa tidak mau atau kurang dari hati, kurang kesadarannya untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, Pak Edi sudah pernah melakukan sesuatu untuk menanggulangi keadaan tersebut Pak?
Belum sih, baru tanya-tanya saja. Namun saya punya gambaran bagaimana kalau saya mungkin dibantu dengan anak-anak taruna yang dia aktif agar mengondisikan pada saat juga menggiring anak itu. Jadi nggak saya saja Bu. Jadi pada saat mengajak anak-anak itu, misalkan saya berapa anak, misalkan 20 anak, nanti sehingga sama anak taruna yang aktif, mungkin kayaknya kalau begitu kayaknya. Jadi dari hal yang sudah dilakukan Pak Edi sudah pernah meminta bantuan pada anak-anak yang aktif pada kegiatan sekolah agar menjadi role model atau contoh bagi anak-anak yang malas ini sehingga mereka mau melaksanakan. Bagus sekali Pak. Jadi Pak Edi sudah berinisiatif untuk berkolaborasi tidak hanya dengan guru saja, akan tapi juga dengan siswa agar mau menjadi contoh temannya untuk memberikan contoh agar bahwa hal yang baik itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan dari kesadaran dari hati nurani. Nah, luar biasa sekali Pak, saya sangat apresiasi sekali untuk hal yang sudah pernah dilakukan Pak Edi. Nah, selain menggandeng anak-anak Pak, mungkin solusi dari saya itu kita bisa memberikan range waktu yang lebih kepada mereka sehingga untuk pengkondisiannya pun kita juga ada waktu untuk pengkondisian mereka. Jadi misalnya kalau sholat zuhur itu jam 12, jam setengah 12 kita sudah mengarahkan anak untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi bukan selesai pelajaran lalu kita lepaskan, kita seperti itu. Jadi setengah 12 kita akhiri, lalu kita kita ajak mereka, misalnya ayo anak-anak kita akan terlebih dahulu bersama-sama. Lalu setelah itu setelah cuci tangan mari kita melaksanakan wudhu. Setelah itu baru kita naik ke atas seperti itu. Nah dari situ kita bisa memberikan reward bagi yang aktif mengikuti sholat zuhur berjamaah seperti itu Pak. Selain itu mungkin Pak Edi ada solusi lain Pak selain dari yang saya sampaikan tadi Pak? Kayaknya itu sudah yang paling terbaik gitu karena satu setelah saya pahami ya benar juga. Jadi memang kita harus menggunakan waktu. Kayaknya itu sudah benar pas itu benar. Ya, jadi ini ya Pak memberikan waktu berlebih sehingga tidak mepet dengan waktu sholat zuhur. Nanti saya kalau mepet malah sholat zuhurnya habis dan anak tidak melaksanakan sholat zuhur. Selain itu saya tambahkan bahwa kita sebagai guru kita juga harus mencontohkan dulu Pak. Jadi jangan hanya bisa menyuruh, tapi kita sebagai guru juga bisa menjadi contoh di depan seperti kita di Wantoro, teturi ingat semua keluarga, ingat yang mengingatkan teturi yang. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus mencontohkan. Jadi untuk nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak hanya nilai-nilai yang sifatnya akademik, tapi karakter juga harus ditanamkan. Itu juga dicontohkan dan menjadi sebuah kebiasaan begitu Pak. Bagaimana dengan Pak Edi? Apakah sudah tercerahkan? Sudah ada gambaran. Terima kasih Bunda atas mungkin saran masukan pada saya. Saya akhirnya menemukan solusi yang terbaik. Insya Allah dalam waktu secepatnya besok ini sudah akan saya coba. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Edi, semoga setelah ini anak-anak ada perubahannya ya Pak. Jadi melaksanakan sholat dari hati bukan karena terpaksa diurak-urak. Itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Edi. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Sudah sesuai kesepakatan kita akan melakukan proses observasi ya. Jadi saya sebagai coachnya, dengan sebagai coachnya kira-kira apa permasalahan yang jenengan hadapi Bunda? Baik Bu, terima kasih waktunya sehingga Bu ini bisa meluangkan waktu untuk melakukan coaching dengan saya, sharing dengan saya. Iya Bu, ini saya lagi galau sih Bu. Tapi hari ini jenengan tidak ada jam? Sudah selesai Bu. Ya, ini saya menceritakan hal-hal yang saya hadapi ketika di kelas Bu, seperti itu. Ya kira-kira apa yang menjadi masalah di kelas ini? Ini saya punya sesuatu yang sering telat datang ke kelas. Jadi saya sudah mulai, tapi kadang anak setengah jam kemudian baru masuk kelas saya. Seperti itu. Iya. Apa kira-kira apa yang bisa dilihat ya? Kalau sampai anak sekolah terus bahwa dia bagaimana
amati sekali dua kali, saya biarkan dulu Bu, tapi lama kelamaan ternyata itu selalu berulang seperti itu. Terus kemarin saya sudah melakukan pendekatan pada anak tersebut, makanya dia membantu orang tuanya bekerja terlebih dahulu seperti itu. Itu juga ke anaknya ya. Kemudian kalau ke orang tuanya mungkin dikonfirmasi, orang tuanya dipanggil, apakah sudah begitu? Kemarin sudah menghubungi orang tuanya by WhatsApp saja Bu, karena ketika saya panggil orang tuanya ke sini, beliau selalu tidak bisa dengan alasan bahwa beliaunya masih bekerja, jadi tidak punya waktu untuk datang ke sekolah. Tapi sudah saya konfirmasi melalui WhatsApp. Kalau ini kan biar orang tuanya tahu apakah ya dengan apa ya, mungkin komunikasi dengan WA tadi agar orang tuanya di sekolah Ya Bu, ini ya jadi karena orang tuanya sendiri tidak bisa, akhirnya saya berkesepakatan dengan orang tuanya untuk beliau memilih hari sendiri. Jadi kalau hari yang menentukan saya karena selalu tidak bisa, terus saya kemarin sharing beliau orang tuanya, saya suruh untuk menentukan waktu sendiri kapan bisa bertemu dengan saya. Kalau tadi janjiannya besok hari Sabtu untuk ketemu saya gitu ya, jadi harus ada anak sama orang tuanya seperti itu. Tapi orang tuanya sudah oke ya Bu ya, kalau Sudah, nanti bisa hari Sabtu Bu. Iya. Terus anaknya nanti juga didatangkan waktu orang tuanya tadi, Iya. biar apa ya, biar di cross check kalau dia memang benar-benar membantu orang tuanya gitu. Iya, Sudah ya. nanti ada anak sama orang tuanya. Oke. Nah, kira-kira kapan? Tadi hari Sabtu ya? Iya. Oh gitu lah. Terus mungkin nanti anaknya menjadi apa ya? Bisa merubah gitu ya. Kalau dia telat, mungkin nasihati orang tuanya, mungkin membantunya tidak waktu jam pagi atau dialihkan jamnya gitu ya Bu nasihat. Iya, betul. Nanti saya mengambilnya di sela-sela dia tidak belajar di kelas gitu ya Bu. Jadi anaknya bisa hadir, orang tuanya juga bisa hadir seperti itu. Gitu. Terus yang ke depannya terhadap anak itu Jelas harus ada pada apa ya, bimbingan yang ditekankan bahwa membantu orang tua itu tidak salah, akan tetapi usia anak ini adalah usia belajar, jadi yang paling utama adalah tetap belajar. nah, mungkin sangat bagus ya Bu Nas yang dengan ceritakan tadi, solusinya juga sangat bagus. Semoga nanti bisa apa ya, kedepannya anak itu aktif kembali meskipun dia Harus membantu orang tuanya. Amin. Ada lagi? Saya rasa cukup Bu, jadi yang di solusi-solusi yang disampaikan Bu Eni sangat memberi masukan pada saya sehingga saya bisa memberikan pendidikan yang tepat pada anak tersebut. Jadi tidak apa-apa, nanti ya semoga nanti berhasil. Kalau sudah bisa kembali. Baik, terima kasih banyak-banyak atas waktunya, atas solusinya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian praktek coaching yang telah kami laksanakan. Semoga berkah dan membawa manfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.